Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kehan Nanditi Azin Bartaki dengan NIM B1001970. Pada kesempatan kali ini, saya akan mencoba menjelaskan tentang hak cipta serta contoh kasus pelanggaran hak cipta di Indonesia. Baiklah, sebelum saya menjelaskan lebih lanjut terkait hak cipta, ada baiknya terlebih dahulu kita pahami apa yang dimaksud dengan haki atau hak kekayaan intelektual. Jadi, haki adalah hak yang didapatkan dari hasil olah pikir manusia untuk dapat menghasilkan suatu produk berupa jasa atau proses yang berguna untuk masyarakat. Sehingga dapat kita simpulkan bahwa haki adalah hak ekonomis yang diberikan oleh hukum kepada seseorang apakah dia pencipta ataupun penemu dari suatu karya yang berasal dari kemampuan intelektual manusia. Istilah haki didapat dari intellectual property right yang telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1994 mengenai pengesahan WTO. Fungsi utama dari haki ini adalah sebagai perlindungan hukum terhadap pencipta yang dipunyai perorangan ataupun kelompok atas jerih payahnya dalam pembuatan hasil cipta karya dengan nilai ekonomis yang terkandung di dalamnya. Jenis-jenis hak kekayaan intelektual. Nah, secara garis besar, haki dibagi dalam dua bagian, yaitu yang pertama, hak cipta, dan yang kedua adalah hak kekayaan industri. Hak kekayaan industri mencakup merek, paten, desain industri, desain tata letak sirkuit terpadu, indikasi geografis, dan rahasia dagang. Baiklah, selanjutnya, apakah yang dimaksud dengan hak cipta, serta adakah undang-undang khusus yang mengatur tentang hak cipta ini? Hak cipta diatur di dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang hak cipta. Pada pasal 1 angka 1 Undang-Undang Hak Cipta tersebut menerangkan bahwa hak cipta adalah hak eksklusif pencipta yang timbul secara otomatis berdasarkan prinsip deklaratif setelah suatu ciptaan diwujudkan dalam bentuk nyata tanpa mengurangi pembatasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Selanjutnya, kita akan membahas tentang contoh kasus pelanggaran hak cipta yang ada di Indonesia. Selanjutnya, kita akan membahas sebuah kasus terkait hak cipta yang baru saja terjadi tahun lalu, tepatnya pada awal Juni 2020. Kasus ini terjadi akibat adanya pelanggaran hak cipta oleh salah satu mall terbesar di Indonesia, yaitu Mall Grand Indonesia, di mana ahli waris Heng Ngantung selaku pemegang hak cipta Tugu Selamat Datang menggugat Mall Grand Indonesia karena telah menggunakan sketsa Tugu Selamat Datang sebagai logo mall tanpa izin dari pemegang hak cipta. Dalam hal ini adalah ahli waris dari Heng Ngantung. Kronologi awal gugatan atas penggunaan sketsa Tugu Selamat Datang. Awalnya, gugatan pelanggaran hak cipta dilayangkan oleh ahli waris Heng Ngantung pada 30 Juni 2020. Gugatan itu terdaftar dengan nomor perkara 35-PDT khusus HKI Hak Cipta 2020 PN Jakarta Pusat. Hendrik Hermanus Jol Ngantung atau dikenal dengan nama Heng Ngantung adalah seniman dan gubernur DKI Jakarta periode 1964 sampai 1965. Heng Ngantung membuat sketsa tugu sepasang pria dan wanita yang sedang melambaikan tangan pada 1962. Sketsa itu direalisasikan dalam bentuk patung di Bundaran Hotel Indonesia HI dan diberi nama Tugu Selamat Datang. Sedangkan Mall Grand Indonesia baru didirikan dan dibuka di dekat Bundaran HI pada 2007 lalu. Grand Indonesia kemudian menggunakan sketsa Tugu Selamat Datang sebagai logo mall itu. Kemudian, Corporate Communication Manager dari Grand Indonesia, Dinia Widodo, mengatakan pihaknya selalu mematuhi aturan hukum di Indonesia. Logo Tugu Selamat Datang yang digunakan selama ini disebut telah didaftarkan di Direktorat Hak Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum dan HAM sejak 2004. Lantas, bagaimana penyelesaian kasus tersebut? Pengadilan Negeri Jakarta Pusat kemudian memutuskan Mall Grand Indonesia telah melanggar hak cipta atas sketsa Tugu Selamat Datang. Manajemen mall dinilai telah menggunakan sketsa Tugu Selamat Datang sebagai logo tanpa izin dari seniman aslinya. Majelis Hakim yang diketuai oleh Agung Suhendro memutuskan almarhum Heng Ngantung sebagai pencipta sketsa Tugu Selamat Datang dan ahli warisnya sebagai pemegang hak cipta atas sketsa Tugu Selamat Datang. Berdasarkan putusan yang diketok dalam sidang putusan pada 2 Desember 2020 lalu, Mall Grand Indonesia dihukum membayar ganti rugi sebesar 1 miliar rupiah yang berbunyi
menghukum tergugat untuk membayar kerugian material yang dialami penggugat atas penggunaan logo Grand Indonesia sebesar 1 miliar rupiah yang dibayarkan secara penuh dan sekaligus setelah putusan dalam perkara ini mempunyai kekuatan hukum tetap. Selain itu, Undang-Undang Hak Cipta juga mengatur ketentuan pidana bagi si pelanggar hak cipta. Salah satunya ada di pasal 113 ayat 2 Undang-Undang Hak Cipta dan juga pasal 113 ayat 3 Undang-Undang Hak Cipta. Pasal 113 ayat 2 Undang-Undang Hak Cipta berbunyi, setiap orang yang dengan tanpa hak dan atau tanpa izin pencipta atau pemegang hak cipta melakukan pelanggaran hak ekonomi pencipta sebagaimana dimaksud dalam pasal 9 ayat 1 huruf C, huruf D, huruf F, dan atau huruf H untuk penggunaan secara komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 tahun dan atau pidana denda paling banyak 500 juta rupiah. Pasal 113 ayat 3 Undang-Undang Hak Cipta berbunyi, setiap orang yang dengan tanpa hak dan atau tanpa izin pencipta atau pemegang hak cipta melakukan pelanggaran hak ekonomi pencipta sebagaimana dimaksud dalam pasal 9 ayat 1 huruf A, huruf B, huruf E, dan atau huruf G untuk penggunaan secara komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 tahun dan atau pidana denda paling banyak 1 miliar rupiah. Baiklah, sekian penjelasan dari saya. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Saya tutup dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.